Shalom saudara-saudari, para pemuda-pemudi dimanapun kita berada. Mari kita agungkan dan kita tinggikan nama Tuhan melalui ibadah ini. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah online ini. Tapi sebelum kita mengikuti ibadah online ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau izinkan kami mengikuti ibadah ini sampai hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami Bapa, Engkau memberkati jari jemari suara kami untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami lakukan ibadah ini, biarlah Engkau ditinggikan dan muliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Masih ada semangat saudara? Mari kita kobarkan api pantai kota kita melalui pujian kita. Mari kita angkat pujian kita ini. Tuhanlah kekuatan dan masa. Kekuatan Masmuku, Dia gunung batu dan hanya padamu hatiku percaya. Dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Mari kita berikan tepuk sorak kepada Tuhan kita ini. Selanjutnya mari kita masuk lebih lagi dalam memuliakan nama Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan, mari kita tinggikan nama-Nya. Mari kita lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembahkan
Yes Tuhan, Kau yang layak bertahta Engkau terima Yesus. Sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Katakan saudara, layak disembah. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Siap kau Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Raja yang hebat. Kami telah selesai mengangkat pujian kami kepada Engkau Bapa. Kami telah selesai mengangkat penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah Engkau layak disembah di sana, karena Engkau Raja segala raja di atas semua raja ya Bapa. Ya Bapa, kiranya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa isi setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Kami selesai berdoa, kami akan dengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Kau melalui hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami telah memuji Engkau lewat pujian penyembahan kami, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah online Youth GPDI Damai Sejahtera Medan. Urapi firman-Mu, disampaikan firman-Mu, disembuhkan yang sakit, dibebaskan yang terbelenggu, dilepaskan yang terikat, dihiburkan yang susah, dikuatkan yang lemah, terjadi dimanapun umat-Mu berada saat ini. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, pemuda remaja dimanapun engkau berada yang sedang menyaksikan live streaming ibadah online saat ini, Tuhan Yesus memberkati saudara. Firman Tuhan terambil saat ini di dalam Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31 berkata demikian: janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Pemuda remaja dimanapun yang menyaksikan YouTube saat ini, ibadah online saat ini, janganlah kamu bergaul dengan roh peramal, berpaling kepada arwah-arwah orang mati. Saudara kasih, pemuda remaja banyak saya temukan dalam pelayanan yang hidup dalam hal bergaul dengan kuasa perdukunan. Tema firman Tuhan, janganlah bergaul dengan kuasa perdukunan. Jemaat dimanapun saudara berada, pemuda remaja, Bapak Ibu yang menyaksikan YouTube ini, jangan bergaul dengan roh orang mati, jangan bergaul dengan arwah, jangan bermain dengan perdukunan. Banyak saya temukan sekali lagi pemuda remaja yang bermain dengan perdukunan, yang menggunakan jimat
Sebelum pergi dari kampungnya ada jimat ikat pinggang, ada benang warna-warni diikat di tubuhnya menjaga badan. Artinya supaya tidak ada serangan orang lain, supaya tidak diganggu orang lain, ada penjaga. Siapa penjaganya? Roh jahat. Siapa penjaganya? Setan. Ada orang yang bermain mantra untuk mencari kecantikan, untuk mencari ketampanan supaya bisa memikat orang lain, supaya orang lain tertarik pada dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Dan ada juga yang menggunakan supaya cepat naik jabatan, disegani, ditakuti. Dan ada yang menggunakan ilmu kebal, tahan pukul dan sebagainya. Banyak pemuda remaja yang menggunakan hal ini. Dengar, dosa yang paling Allah benci adalah perzinahan rohani. Percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi masih percaya kepada Allah lain, masih percaya kepada kuasa lain, masih terikat dengan roh-roh perdukunan. Tanpa disadari orang yang terikat, pemuda remaja, siapapun saudara yang menyaksikan ibadah online saat ini, firman Tuhan saat ini, orang yang pergi ke dukun, orang yang berobat ke dukun, orang yang mencari mantra, orang yang mencari jimat, pelaris, kekayaan dan sebagainya, maka orang itu terikat dengan kuasa lain. Orang itu terikat dengan roh jahat. Dan iblis selalu mencuri, membunuh, membinasakan. Semua, tidak ada yang gratis dalam setan. Dia selalu minta tumbal, dia selalu minta ganti nyawa, kematian, keguguran, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan kerugian, kebakaran, dan banyak hal yang akan iblis lakukan untuk mengambil semua yang telah diberikan, untuk mengambil semua janji-janjinya kepada orang yang datang kepada kuasa perdukunan. Karena pada saat seorang muda, seseorang pergi ke perdukunan, meminta apapun, mandi kembang, disembur di mantra, maka ada transfer spirit, ada roh lain masuk dalam tubuhnya. Dan roh itu terus tinggal dalam tubuhnya sampai orang itu dilepaskan. Sehingga orang yang ada roh jahat, ada roh lain dalam tubuhnya, lewat ikatan perdukunan, dia tidak bisa melakukan ibadah dengan baik. Dia tidak bisa sempurna dalam berkomunikasi, berdoa, memuji Tuhan. Kenapa? Ada roh perdukunan dalam tubuhnya. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan pemuda. Karena merasa bangga, merasa nyaman, merasa mencari hal yang singkat, supaya mendapatkan pekerjaan dengan cepat, supaya mendapatkan jodoh dengan cepat, supaya ditakuti, disegani, dihormati. Bahkan banyak pemuda remaja yang main ramal, pergi ke perdukunan untuk diramal, masa depan ditanya siapa jodoh dan sebagainya. Ini dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Allah mau pemuda remaja, siapapun kita, jemaat Tuhan yang menyaksikan YouTube ini, jangan pernah bermain dengan perdukunan. Jangan pernah bermain dengan kuasa kegelapan. Iblis akan membelenggu, iblis akan mengikat, taruhannya sampai mati. Tanpa disadari orang sering terbelenggu. Dengan secara sadar pergi ke perdukunan, dengan meminta sesuatu kepada perdukunan. Mungkin sakit tidak sembuh, pergi ke dukun. Mungkin ada masalah persoalan, pergi ke dukun. Mungkin ada masalah rumah tangga, pergi ke dukun. Ini yang membuat orang itu terbelenggu. Banyak saya temukan dalam pemuda-pemuda yang terikat. Ada jalur celahnya karena pergi ke perdukunan, berobat dan sebagainya, minta mantra dan sebagainya. Ada jalur celahnya karena kebencian, sakit hati, dendam, kecewa, tidak bisa mengampuni. Begitu membenci, sakit hati sehingga ada kekosongan. Pada saat dia kosong, merenung, menghayal, roh lain masuk dalam tubuhnya. Dan dia terikat, dan dia terbelenggu. Ada roh lain yang membelenggu dia. Maka tidak heran kalau ada orang yang sampai bunuh diri, lompat dari gedung yang tinggi. Bukan dia, tetapi roh lain yang mengajak dia, yang memerintahkan dia untuk bunuh diri. Yang melihat di sebelah, jendelanya di sebelah apartemennya atau hotel saudara, begitu banyak orang berjalan-jalan. Begitu seperti ada tongkong, dia menyeberang, ternyata itu sudah hampa, dan dia jatuh, meninggal, tewas. Kenapa? Fata Morgana. Setan membutakan matanya, setan mengubah penglihatannya, supaya dia melihat sesuatu hal yang lain, dan dia akhirnya terjerumus jatuh.
dari ketinggian. Dan ada yang harus bisa membunuh diri, minum obat dan sebagainya. Mengapa? Karena sudah tidak mampu lagi, merasa tidak berharga. Tidak ada yang peduli dengan dia, merasa hidupnya tidak berarti, sehingga sampai bunuh diri. Karena ada kuasa lain yang membawa dia, ada roh lain yang membelenggu dia. Kesombongan, keangkuhan. Saudara, ini membelenggu banyak pemuda remaja, membelenggu banyak umat Tuhan. Dosa dan sebagainya. Kata pemuda remaja, siapapun yang menyaksikan YouTube ini, dengar, jangan pernah bermain perdukunan. Janganlah kamu bergaul dengan kuasa-kuasa perdukunan, roh peramal, bahkan arwah-arwah roh orang mati. Begitu banyak orang masih berbicara kepada roh orang mati, di kuburan menangis, berbicara dan sebagainya. Kita berkata saat orang meninggal, maka rohnya kembali kepada Tuhan, dan tubuhnya akan kembali menjadi tanah. Tidak ada orang mati bergentayangan di dunia ini. Semuanya sudah kembali kepada penciptanya. Oleh karena jangan pernah percaya, jangan pernah memanggil arwah atau orang mati. Mungkin mama kita, mungkin papa, mungkin siapapun yang kita sayangi. Lalu kita dalam keadaan sedih, stres, kita berbicara, mama aku rindu, papa aku kangen. Padahal sudah meninggal, itu dosa. Ada roh lain nanti akan masuk. Ada roh jahat nanti yang akan masuk mengikat dia. Oleh karena saudara kasih, pemuda remaja siapapun kita, orang yang pernah kedukun, orang yang pernah mandi kembang, orang yang pernah mantra, orang yang pernah diramal, orang yang pernah berobat, apapun, siapapun, ada roh lain. Bagaimana untuk bebaskan? Datang kepada hamba Tuhan, minta dibebaskan. Datang kepada hamba Tuhan, minta dilepaskan, minta didoakan. Jika ada jimat mantra yang membelenggu saudara, yang ada ikat, saudara pergunakan dimanapun, diikat pinggang, di dompet, berikan kepada hamba Tuhan untuk dimusnahkan, dibakar, supaya saudara dibebaskan, supaya saudara dilepaskan. Allah mau kehidupan kita bebas untuk memuji memuliakan Tuhan. Allah mau kita hidup dengan rancangan Allah, perkenanan Allah yang menjadi bagian setiap saudara dan saya. Oleh karena itu pemuda remaja dimanapun kau berada, jangan bergaul dengan kuasa perdukunan. Jika engkau mengalami tekanan, jika hidupmu merasa tidak berarti, jika hidupmu merasa sangat sulit, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jika engkau mengalami sakit penyakit tidak sembuh, didoakan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Paulus berkata, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ini yang Allah mau. Bertahan sampai akhir, tidak menyerah, tetapi terus setia kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu, jangan cari jalan pintas. Terlalu banyak pemuda remaja ingin cepat menikah. Dia menyantet orang, memantrai orang supaya wanita itu mau dia nikahi dan sebagainya, pria itu mau dinikahi dan sebagainya. Padahal itu suatu kekejian. Tidak akan ada pernikahan yang harmonis, pernikahan yang indah, pernikahan yang luar biasa kalau didahului dengan kuasa perdukunan. Pasti akan ada kehancuran. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi di luar dugaannya. Tidak akan membawa sukacita, tidak akan hadir damai sejahtera. Oleh karena itu, pemuda remaja, Bapak Ibu yang menyaksikan, mari hidup terus dengan Tuhan, setia terus dengan Tuhan. Jangan pernah bergaul dengan kuasa perdukunan. Jangan pernah pergi berobat, jangan pernah pergi mencari jimat, mandi kembang, mantra, meramal dan sebagainya. Itu adalah dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Teruslah setia, teruslah kuat, teruslah taat. Tuhan memberkati pemuda remaja, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tidak bergaul dengan roh peramal, tidak bergaul dengan roh-roh orang mati, tidak bergaul dengan kuasa perdukunan. Dalam situasi apapun, biarlah kami kuat di dalam Tuhan. Mampukan kami dalam nama Yesus, kami mengangkat tangan kami. Berdoa bagi setiap orang yang terikat. Mari Kau menjamah membebaskan mereka. Dalam nama Yesus, setiap orang yang terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Yesus. Berkati setiap kami. Berkati Indonesia bagi Tuhan. Berkati Sumatera Utara bagi Tuhan. Berkati dimanapun kami tinggal. Semuanya hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang baik.
Berkati pelayanan pemuda remaja GPDI Damai Sejahtera. Berkati pelayanan pengembalaan GPDI Damai Sejahtera. Kami kembalikan pujian hormat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, terimalah damai sejahtera Allah Bapa yang sempurna, kasih setia Tuhan Yesus yang sempurna, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang sempurna menjadi bagian setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Salam damai sejahtera.